dia selingkuh dengan rekan kerjanya. Bahkan sudah tinggal bersama di luar kota. Orang tuaku pisah dari aku kecil. Mereka pun menikah lagi dengan orang lain. Tapi ayah kandungku gak pernah peduli dengan aku dan saudara-saudaraku. Bahkan memberikan nafkah pun tidak. Padahal itu kan tanggung jawabnya. Alhamdulillah aku punya ayah sambung yang baik. Menyekolahkan dan membesarkan aku dan saudaraku. Tapi ternyata selama ini dia selingkuh dengan rekan kerjanya. Bahkan sudah tinggal bersama di luar kota. Tidak ada lagi sosok pria yang bisa menjadi panutanku. Apakah salah jika aku berdoa untuk meminta keadilan dari Allah? Karena aku tidak meminta untuk dilahirkan. Dan apa dosanya bagi seorang ayah yang durhaka terhadap anak dan keluarganya? Mohon jawabannya Gurunda. Anak bisa durhaka kepada orang tua, tapi bisa nggak orang tua durhaka kepada anak? Kata Umar, bisa dengan 3 alasan. Jadi selama ini kan yang kita tahu anak durhaka sama orang tua kan. Padahal orang tua juga bisa loh durhaka kepada anak dengan 3 alasan. Yang pertama, dia tidak mencarikan pasangan yang solih atau solihah untuk menjadi ayah atau ibu dari anaknya kemudian. Misalnya seorang suami menikah dengan perempuan ahli zina, perempuan yang buruk perangainya, sehingga perempuan ini kelak jadi ibu dari anaknya dia. Berarti dia zalim sama anak itu. Atau sebaliknya, seorang perempuan mencari seorang suami tukang mabuk, tukang judi, sehingga kelak dia akan jadi ayah bagi anaknya. Berarti si perempuan ini juga zalim kepada anaknya. Itu yang pertama. Tidak mencarikan pasangan yang baik untuk jadi orang tua bagi anak mereka. Kedua, tidak memberikan nama dengan nama yang baik, termasuk memanggil, mencela, menghina, merendahkan. Bukan hanya nama KTP, panggilan juga, atau celaan juga, sapaan juga. Kalau memanggil anaknya dasar nih bodoh, dasar kamu apa, itu berarti dia durhaka sama anaknya. Jadi nggak usah khawatir kalau anak dicela oleh orang tua secara tidak hak, kalian nggak akan kena doa yang buruk, nggak akan. Justru orang tua yang durhaka sama kalian. Misalnya kalian bilang dasar kamu bodoh, dasar kamu nggak ada otak misalnya ya. Padahal kita cuma melakukan kesalahan yang nggak sengaja misalnya. Maka insya Allah itu nggak akan jadi doa tiba-tiba. Kenapa aku jadi agak low ya? Apa ini gara-gara doa ayah aku ya? Enggak. Bukan gara-gara itu. Kebanyakan micin, MSG. Bukan gara-gara doa ayah. Doa ayah yang buruk tadi akan jadi dosa karena dia durhaka sama anaknya. Telah memanggil anaknya dengan panggilan yang buruk, kata Umar. Dan yang ketiga, tidak menafkahi anaknya dengan nafkah yang halal atau nggak menafkahi sama sekali. Padahal menafkahi itu kewajiban seorang ayah. Berarti ayah itu durhaka kepada anaknya. Kecuali ada uzur-uzur darurat. Dia emang sakit, dia udah berusaha tapi nggak punya penghasilan, lagi banyak masalah, dan itu pun kan sifatnya temporary ya, nggak selamanya gitu kan. Nanti kalau dia udah dapat rezeki dia nafkahin lagi. Nah artinya dengan kondisi kayak gitu orang tua bisa durhaka sama anak. Kemudian yang pertama pertanyaannya, boleh nggak saya berdoa meminta keadilan? Tergantung doanya. Kata Nabi, kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah rahmatnya, mintalah yang baik-baik, bukan meminta yang buruk-buruk. Jadi kayak misalnya minta yang buruk gini, ya Allah aku udah gak percaya sama laki-laki, tolong jauhkan aku dari semua laki-laki, aku gak ingin menikah. Itu doa yang buruk, jangan minta kayak gitu. Tapi mintanya, ya Allah berikan saya suami yang solih, yang baik, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah. Ya Allah berikan aku istri yang soleha, yang cantik, yang baik, yang menjaga aurat, yang berbakti sama suami. Jangan, ya Allah aku udah trauma sama cewek, aku udah gak percaya lagi, kayaknya cewek semuanya sama deh. Ya Allah please jauhkan aku dari mereka, aku pengen hidup sendiri aja. Itu doa yang buruk, yang lahir dari trauma. Maka kata Nabi, janganlah kalian meminta kepada Allah kecuali kebaikan. Jadi kalau meminta kepada Allah, mintalah rahmat Allah. Kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Itu adab berdoa. Sehingga kalau misalnya kita mau berdoa minta keadilan, mintalah keadilan yang baik, yang wajar. Jangan minta keadilan dengan makna yang tadi, marah, tantrum, trauma, sehingga akhirnya kita meminta yang buruk-buruk.
kepada diri kita sendiri. Bagaimana kalau ke orang lain? Tergantung. Kalau kita dizolimi dan kita mendoakan dia dengan keburukan yang wajar sesuai dengan hak kita, maka menjadi doa yang buruk bagi dia dan itu bahaya sekali. Sehingga Nabi mengatakan, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Kalau kita dizolimin, terus kita doakan, ya Allah balaslah dia dengan keadilanmu, dibalas sama Allah itu. Tapi kalau saya pribadi nih sampai sekarang, kalau saya dizolimi orang, kan orang yang terzolimi itu punya doa yang gak ada hijab kan? Daripada saya ngedoain dia, mending saya doain diri saya sendiri. Karena ngedoain dia itu kan lebih kayak mengekspresikan marah doang. Siapa yang untung? Gak ada yang untung, dia rugi, kita rugi. Mumpung dapat doa yang gak ada hijab, pasti diijabah, mending saya doain diri saya sendiri. Ya Allah, berikan saya rezeki apa? Ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya itu. Minta. Karena mumpung lagi dizolimi. Yang penting jangan nyuruh orang yang zolimin kita. Tolong dong zolimin gua pengen doa nih soalnya. Jangan. Karena itu sama dengan kita menyakiti diri sendiri. Kalau terlanjur dizolimi, orang membicarakan kita, orang memfitnah kita, daripada kita ngedoain dia rugi, kita rugi, mending kesempatan itu kita pakai buat mendoakan kebaikan buat diri kita sendiri. Itu kalau saya. Tapi mendoakan orang yang zalim itu hak orang yang terzalimi. Gak apa-apa buat dia. Bahkan dia yang, kalau ada orang yang terzalimi, dia gak beriman, bukan muslim, mendoakan orang yang terzalimi, orang yang menzalimi, itu tetap diijabah sama Allah. Ngeri. Doa orang yang terzalimi itu ngeri. Bahkan kalau dia gak sholat, dia ahli maksiat, bahkan gak beriman sekalipun, kalau dia berdoa, wahai Tuhan, misalnya seorang non muslim dizalimi sama seorang muslim. Yang terzalimi ini doanya gini, wahai Tuhannya fulan yang dia percayai, berarti Allah kan? Balaslah dia dengan keadilanmu. Allah balas tuh, walaupun yang berdoanya gak beriman. Saking ngerinya doa orang yang terzalimi. Makanya Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doa orang yang terzalimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, langsung diijabah. Mumpung lagi nggak ada hijab, saya pribadi memilih mendoakan diri sendiri. Saya mah egois orangnya, daripada psikopat ya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam molen. Ngapain saya doain dia? Mungkin dia masuk molen celaka, terus untung saya apa? Nggak ada. Mending ya Allah, berikan saya rezeki biar bisa beli alat berat molen misalnya. Tetap molen kan? Cuman yang satu buruk, yang satu baik.